Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini, pada pertemuan kita ini, kita masih diberikan nikmat, mulai dari nikmat kesehatan sampai dengan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini. Kemudian saya mengingatkan kembali kepada kita semua, kita tetap optimis dan tetap yakin kalau seandainya kita sungguh-sungguh sungguh-sungguh kita belajar, maka hasilnya pun nanti akan memuaskan ataupun sesuai yang kita inginkan. Maka oleh karena itu, jangan pernah luntur semangat Anda belajar dalam situasi kondisi seperti ini. Jadi anak-anak kami yang kami banggakan di sini, ya, terus semangat, tempuh cita-cita kalian, kemudian memanfaatkan waktu sesuai dengan bidang kalian. Jadi intinya adalah jangan istilahnya keadaan seperti ini kita itu mundur, ya, sehingga kita ya kurang merasa peduli atau berbagai masalah, berbagai alasan kita jadikan sebagai mungkin halangan gitu ya, sehingga kita tidak menyisakan waktu kita ataupun kita sungguh-sungguh belajar. Oke, baik. Anak-anak kami, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Kemarin kita pertemuan yang pertama adalah menggunakan Google Meet ya. Tetapi kali ini saya mencoba materinya itu saya buat di konten YouTube. Karena memang pembelajarannya memang dilakukan itu minimal itu ada 7 kali Meet gitu ya, 7 kali Google Meet. Kemudian selainnya itu bervariasi ataupun bisa dilakukan dengan secara dokumen, kemudian juga konten YouTube ataupun berupa video yang sudah dipost ke dalam YouTube, sehingga itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Oke ya, anak-anak kami, coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan di sini ya, kita akan membahas tentang mata kuliah ini dulu sebenarnya ya. Seperti apa nanti yaitu pengelolaan laboratorium ini gitu ya. Kemudian kalau dilihat memang dari sisi laboratorium ya, itu tidak dikhususkan sebenarnya di sini di mata kuliah ini, tetapi nanti kita nanti sebagai pendidik ya, karena saya lihat di sini kan jurusan pendidikan ya, teknologi informasi. Perlu kita ketahui nanti ya, bisa saja nanti laboratorium komputer gitu ya. Kemudian juga bisa juga nanti lab-lab yang lainnya. Tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita lihat dari kita nanti ditempatkan di kerja, misalnya kita bagian mana gitu. Jadi intinya bisa kita melakukan ataupun membuat ya situasi yang sangat bagus gitulah ketika kita itu misalnya berada di bagian teknis laboratorium. Oke, anak-anak kami ya, laboratory management ya, itu adalah pengelolaan laboratorium. Kemudian di sini ada di sini sebenarnya 3 kata ya, yaitu konsepnya. Konsep lab ini sebenarnya apa ya? Konsep pengelolaan laboratorium itu ya, kalau misalnya kita lihat dari laboratorium itu apa gitu ya. Lab itu apa? Kalau bahasa ilmiahnya kan, bahasa sehari-harinya itu dikatakan lab. Kita masuk di lab mana gitu ya. Nah, teman-teman semua ya, ataupun anak-anak kami semua, lab itu ya sebenarnya kalau kita lihat di Wikipedia, dari sumber Wikipedia ya, di sini misalnya dia mengatakan lab itu adalah tempat riset ilmiah ya, kemudian untuk melakukan eksperimen ataupun percobaan ya, kemudian juga pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan ya. Kemudian laboratorium biasanya dibuat untuk
memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali, ya, secara terkontrol. Jadi teman-teman, jadi anak-anak kami, ya, tempat riset ilmiah. Kalau misalnya kita lihat dari foto ini, mungkin ini adalah salah satu bagaimana cara membuat vaksin gitu ya. Kalau kita lihat dari image ini gitu ya. Tetapi eksperimen juga melakukan percobaan, ya. Dan istilahnya melakukan percobaan itu biasanya itu ya bisa dikaitkan misalnya dengan lab fisika gitu ya, ataupun lab yang berhubungan dengan teknis ataupun penerangan gitu ya. Jadi bagaimana melakukan percobaan itu yang pada akhirnya nanti ada hasilnya gitu ya, seperti yang dilakukan oleh ilmuwan yang menemukan bola lampu. Bola lampu ini itu sebenarnya dia melakukannya itu sampai terang, ya. Yang melakukan itu adalah Thomas Alva Edison. Kalau mungkin Anda lihat sejarah, dialah yang melakukan penelitian terhadap bola lampu. Penelitiannya itu sangat lama, itu 999 kali ya. Jadi habis itu satu kali percobaan lagi, barulah istilahnya terang. Nah, jadi inilah yang kita rasakan pada saat ini. Jadi percobaan demi percobaan ataupun eksperimen. Ya. Kemudian juga kalau namanya pengukuran ataupun ya pengukuran seperti ini pasti misalnya dari lab bangunan gitu ya. Lab bangunan ataupun lab science ya, ataupun lab fisika, lab biologi ya. Dan masih banyak ya masalah-masalah pengukuran gitu ya. Kemudian juga pelatihan ilmiah yang dilakukan. Nah, mungkin pelatihan ilmiah ini ya yang dilakukan ini misalnya bisa saja terjadi nanti di kita gitu ya, misalnya laboratorium misalnya lab komputer gitu ya. Lab komputer itu sebenarnya bisa juga dilakukan sebagai wadah ya, dimana kita itu melakukan riset, katakanlah misalnya menggunakan aplikasi gitu ya, ataupun perangkat lunak gitu ya, untuk menguji suatu data. Jadi sebenarnya kalau di komputer itu biasanya ya itu identik dengan data science ya, data-data yang dikumpulkan dari tempat penelitian kemudian itu diuji. Apakah data itu nanti seperti apa nanti hasilnya? Apakah dia nanti memberikan masukan ataupun saran gitu ya? Atau rule gitu ya, ataupun sifatnya yaitu yang memberikan kontribusi kepada pemilik data gitu ya. Ya sama halnya misalnya melakukan penelitian. Misalnya kita ke bank misalnya kan. Di bank itu kita ngapain ke sana gitu ya? Di sana kan tempat uang gitu ya. Di sana kan pengelolaan uang kayak mana supaya terorganisir gitu ya. Kemudian kita datang ke sana ya, kita ambil data, ya kan? Misalnya data nasabah, berapa data nasabahnya, kemudian itu kita olah menggunakan ada namanya aplikasi, misalnya Tanakra gitu ya. Nah, data ini nanti akan menjadi sains ataupun pengetahuan ya, dimana nanti ya keluarannya itu, hasilnya itu nanti bisa juga nanti berupa itulah salah satunya undian. Nah, kemudian juga ya reward gitu ataupun penghargaan ya. Jadi teman-teman semua, kenapa ada undian? Itu sebenarnya ya, itu ketika data yang banyak itu diolah menggunakan aplikasi yang ada di komputer, diolah, kemudian bisa menghasilkan undian. Oh, gimana ya kalau misalnya kita buat seperti ini, dibuat undian. Jadi gimana dengan uang bank itu gitu ya? Jadi sebenarnya uang bank itu kan ya ada untungnya banyak gitu ya. Jadi gimana supaya nasabah itu semakin tertarik lagi sehingga nanti mereka itu nasabah itu merasa senang gitu ya. Jadi itu sebenarnya sumbernya dari mana? Itu sebenarnya kalau kita lihat dari pelatihan ilmiah yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kita fokus misalnya ke lab komputer ya, itu biasanya mereka itu melakukan pembangunan software gitu kan, kemudian analis data ataupun data analyze ya, melakukan analisa terhadap data sehingga data itu ataupun outputnya, goal daripada penelitian itu mempunyai makna yang sangat bermanfaat. Seperti itu dia. Oke, ya, konsentrasi. Kemudian itu kalau misalnya kita lihat dari sisi laboratori ya, ataupun laboratorium. Kemudian ya, manajemen ya, mungkin manajemen ya, teman-teman semua sudah mengerti apa itu definisi manajemen ya.
Manajemen itu kalau kita lihat memang dari arti kata dari manajemen itu adalah mengatur ataupun mengelola, ya. Jadi kalau misalnya kita hubungkan ya manajemen laboratorium manajemen, definisinya mungkin ya seperti ini ya. Sistem pengelolaan tempat penelitian sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Jadi sebenarnya tujuan daripada mata kuliah ini adalah bagaimana si mahasiswa, bagaimana kita ya apabila nanti kita ya berada di sini di posisi seperti ini, kita harus mampu melakukan pemeliharaan ya ataupun konsep ya pengelolaan laboratorium itu supaya ya tempat penelitian itu, tempat bereksperimen itu, tempat melakukan pengukuran itu bisa bertahan lama ataupun sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalnya ya laboratoriumnya bagus ya, labnya oke ya, maka nanti hasil yang didapatkan itu adalah sangat bagus juga. Maka goalnya nanti sangat bagus. Bukan berarti lab oke dari fisik, tidak, tetapi masih ada hal-hal yang lainnya. Oke, baik, di slide yang ini mungkin jelas ya. Kemudian kita lanjut yang di slide berikutnya. Jadi ini adalah konsepnya. Konsepnya dulu Anda mengerti apa itu lab ya, apa itu manajemen, kemudian definisinya. Juga lab itu sangat beragam macamnya, bukan hanya lab komputer aja, tetapi masih banyak ya. Oke ya, the next slide yang berikutnya. Kemudian ya teman-teman semua, ini adalah laboratorium manajemen parameter. Mungkin apa itu parameter gitu ya? Mungkin parameter itu hal yang sangat penting gitu ya, hal yang sangat harus ada gitu ya di setiap laboratorium itu. Artinya kalau mereka mungkin nggak ada, ya kan? Ada misalnya fisiknya tetapi nggak ada equipmentnya. Kemudian ada misalnya equipmentnya tetapi ya there's not fisiknya. Kemudian juga jadi istilahnya kalau kita lihat ya di antara yang tiga ini saling support ataupun saling mendukung. Oke ya. Kemudian pertama di sini parameter yang pertama adalah fisik ya. Apa itu fisik? Nah, kalau misalkan Anda lihat fisik ya, fisik itu ada tempatnya, bisa dilihat, kemudian mungkin dia itu ya seperti prasarana lah ya. Prasarana. Nah, prasarana itu bagaimana? Mulai dari gedung ya. Kemudian gedungnya posisinya di mana, letaknya di mana. Jadi juga ini menyatakan lab itu memang ya kayak mana supaya strategis ya. Itu memang tergantung daripada letak daripada letak atau posisi ya. Itu dikatakan strategis. Misalnya jika misalnya kita adalah seorang insinyur gitu ya, ataupun seorang pengusaha ya, kita pengen membuat sebuah kampus gitu ya, pasti kita memikirkan di mana ya letaknya yang strategis supaya nanti pemasaran ataupun keinginan calon-calon mahasiswa itu menarik dari segi tempat aja gitu ya. Kadang-kala kan gitu. Kalau misalnya letaknya menarik, posisinya strategis, kemudian tidak jauh dari rumah kita misalnya, itu kita akan tertarik gitu ya. Kita ingin, aku mau pengen kuliah di sana gitu. Jadi ini adalah salah satu daripada trik owner ataupun pengusaha, misalnya kita spesifikkan misalnya ke pendidikan, ya mereka melihat sana. Ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya rumah sakit gitu ya? Ya, hospital. Kemudian misalnya gimana sih tempat hospital itu yang paling cocok, yang paling strategis ya? Itu pun juga yang punya ya rumah sakit yang ingin merencanakan membuat rumah sakit ya, maka dia akan merencanakan ya gimana supaya akses daripada rumah sakit ini mudah diakses oleh masyarakat. Maka ya dia akan melihat ke sana ya fisiknya. Apalagi kalau misalnya desain ya dari bangunannya, bagaimana konsep bangunannya ya, kemudian berapa lantai kah, kemudian itu sangat direncanakan betul gitu, sehingga memang sebelum memang membangun
ya, karena disediakan membangun kan sifatnya permanen kan, dia harus melakukan ataupun mendescribe ya, katakanlah misalnya didesain oleh arsitektur gitu ya, gimana posisi daripada bangunan itu, letak-letaknya nanti di mana gitu. Jadi itu sangat sekali diperhatikan oleh kalau misalnya kita itu misalnya seorang owner ataupun memang kita sebagai konsultan gitu ya, kita adalah seorang konsultan misalnya bagian laboratorium, maka kita harus bisa menjelaskan itu kepada mereka yang meminta saran kepada kita. Kemudian kalau misalnya kita lihat rekomendasi ukuran gimana sih Pak gitu ya. Nah, kalau misalnya rekomendasi ukuran tergantung daripada ya, sebenarnya ada sih standar ya. Standarnya ada gitu ya. Kalau misalnya laptop bagaimana itu per berapa misal. Kalau misalnya kalau kita ya spesifikasikan, kita cocokkan dengan lab yang ada di kampus ini, mungkin di lab kampus ini adalah ya sangat kecil labnya gitu ya. Sangat kecil, kemudian 40 volumenya adalah 40 orang. Nah, kalau kita lihat misalnya laptopnya 40, kemudian orangnya adalah 40, dosen 1 41. Kalau kita lihat dari desainnya ini sebenarnya tidak cocok gitu ya. Nah, kenapa tidak cocok? Mungkin ya sangat sempit gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai PC, Pak, kalau PC misalnya 2 kali dari sini ya, bisa kalau misalnya kita lihat ukurannya itu kadang ada 8 dikali 18 ya meter gitu. Sebenarnya beragam sih, itu tergantung kepada kebutuhan, kemudian tergantung kepada budget seorang pengusaha itu. Tetapi kalau misalnya diikuti dari ISO ya ataupun International Standard Organization, artinya menyeluruh yang dibuat oleh dunia misalnya, maka sebenarnya di Indonesia itu kan paling ya kadang labnya itu tidak sesuai dengan standar. Tapi kalau misalnya disesuaikan dengan standar, maka nanti akan pembengkakan budget untuk ke lab. Maka nanti bisa saja terkuras biaya-biaya itu untuk ke lab, kemudian yang lainnya tidak terpenuhi. Jadi makanya kalau misalnya tidak dibuat, ya salah juga kan. Istilahnya kalau misalkan tidak dibuat standar internasional misalnya ataupun nasional, maka ya sayang juga gitu. Ya artinya ya mereka yang mau buka kampus ataupun mereka yang mau buka usaha, masalah standar tidak terpenuhi, sayang dong. Nah, artinya mereka yang berusaha dulu. Jadi kalau misalnya kita di negara kita sendiri, ya dikasih dulu, dibiarkan dulu berusaha, nanti ada modalnya, ya baru nanti dikembangkan seperti itu. Kalau kita banyakkan kita lihat di Indonesia. Kemudian kalau misalnya pada di luar negeri, memang kalau kita lihat dari misalnya dokumen-dokumen yang sudah ada beredar di internet, itu memang standarnya sudah ada gitu. Jadi teman-teman semua ya, parameter ataupun yang sangat penting salah satunya adalah fisik ya. Fisiknya harus ada, labnya harus ada, bentuk bangunannya itu harus ada. Nah, menyusul equipment ataupun peralatan. Nah, kalau misalnya sudah ada fisiknya, artinya bangunan sudah ada, maka ya peralatan di dalamnya itu harus dilengkapi ya. Jadi peralatannya ini harus dilengkapi. Apakah dia menggunakan teleskop, Microsoft, kemudian komputer ya, kemudian dengan yang lain-lainnya, itu tergantung daripada. Jadi equipment ini adalah tergantung kepada jenis labnya gitu. Jadi teman-teman semua ya, ini harus diperhatikan ya, ya peralatannya itu. Biasanya peralatan itu ya tergantung ataupun istilahnya merek. Kalau kita lihat misalnya adalah kualitas barang ataupun peralatan yang kita gunakan itu apakah memenuhi standar atau tidak. Ini juga ada standarisasinya. Jadi misalnya kalau misalnya di lab komputer misalnya ya, saya khususkan lagi di lab komputer misalnya, karena bertepatan kita di lab komputer ini ya kan, menggunakan lab komputer. Ya kalau misalnya untuk sisi misalnya adalah lab multimedia ya, lab multimedia. Nah, lab multimedia ini ya, kalau kita lihat ini adalah sangat besar kapasitasnya. Misalnya kapasitasnya dari laptopnya aja, ini dari sisi laptopnya, mulai dari misalnya ya harddisknya, kemudian RAM-nya, kemudian juga prosesornya, ini adalah kualitas tinggi. Misalnya RAM-nya ini adalah minimal ini adalah 4 GB, kemudian juga harddisknya ini adalah misalkan kita buat sini adalah 500 GB.
ya. Kemudian juga prosesornya itu minimal adalah Core ya i5. Nah, ini standarisasinya. Ini pun sudah minimal nih. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan lab komputer misalnya, maka peralatan-peralatan untuk membuat ini laptop saja ya, belum lagi kita tinjau dari misalnya dari kamera DSLR-nya gitu ya, atau misalnya dari apa namanya, perekam voice-nya ataupun dan sebagainya gitu ya, ataupun misalnya dari CCTV-nya gitu ya. Kan kadang kan ada sekarang teknologi itu gimana ya supaya tampil semua ketika saya di sini misalnya saya melakukan zoom gitu ya, tetapi ke Anda nampak fisik saya gitu. Ketika saya menjelaskan dari pintu pun, dari TV ataupun dari papan tulis yang saya tulis, Anda bisa melihatnya dari sana gitu. Jadi sebenarnya teknologi-teknologi itu ya itu tergantung daripada kecanggihan daripada equipment ataupun peralatan yang digunakan. Nah, bagaimana dengan lab kesehatan ya, sama juga ya, lab kesehatan ataupun lab kimia ya, menyesuaikan sesuai dengan standar masing-masing. Kemudian selain dari apa namanya peralatan, juga harus didukung dengan guidelines ya. Guidelines itu apa sih Pak gitu ya. Jadi anak-anak kami, guidelines itu adalah pedoman gitu ya, pedoman ataupun petunjuk. Jadi teman-teman semua, kalau Anda lihat misalnya image ya, ini di image ini lab safety protocol. Kalau kita lihat sini apa namanya, kalau kita lihat sini dia gambarnya itu seperti ini gitu ya. Nah, jadi guidelines lah misalnya kan di lab itu aturannya seperti di aturan lah, guide-nya, aturan-aturan ataupun tata kelola di lab itu seperti apa pelaksanaannya gitu. Mulai dari misalnya penggunaan apa namanya, misalnya dari penggunaan hardware ya, kemudian juga bisa juga nanti penggunaan hardware itu kan misalnya kita khususkan lah misalnya di komputer, misalnya ini adalah hardware komputer gitu ya. Kemudian juga di hardware komputer ini kita buat petunjuknya, misalnya bagaimana menghidupkan laptop ataupun bagaimana menghidupkan komputer, sampai dengan petunjuk ke dalam sampai mematikan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita lihat dari guidelines dari misalnya kita khususkan untuk lab komputer misalnya, mulai dari membuka lab komputer ini, menghidupkannya, kemudian juga sampai dengan menggunakan aplikasinya. Misalnya bagaimana sih menggunakan aplikasi AutoCAD misalnya kan, bagaimana awalnya, bagaimana dan selanjutnya sampai dengan mematikan. Jadi kalau kita lihat SOP gitu, seperti SOP. Jadi standar operasional prosedurnya. Jadi pedoman harus ada. Jadi di lab itu misalnya ini adalah media, misalnya kita lihat di sini pemadam kebakaran nih. Nah, ini safety first ataupun pertolongan pertama. Jadi untuk keselamatan. Ya, misalnya ada kebakaran. Nah, ini dia. Jadi di dalam alat ini pun harus ada petunjuk ataupun ya cara penggunaan alat ya, alat pemadam misalnya. Itu juga harus ada. Jadi itulah yang namanya guidelines. Kalau misalnya di lab biologi, lab kimia ataupun lab-lab yang lainnya itu ya, nama dan barangnya itu harus jelas gitu ya, harus bisa kita gunakan, kemudian kita baca petunjuk itu, kemudian langsung kita praktekkan. Jadi ya yang tiga ini ya, ini pasti ada ya, ini nggak bisa dipisahkan di kalau misalnya kita miliki lab ya ataupun ingin membangun lab, ini memang harus kita buat gitu ya. Yang paling penting fisik. Nah, selain dari fisik, peralatan. Kalau fisiknya ada, nggak ada peralatannya kan nggak lab juga. Kemudian baru guidelines. Ini adalah pendukung supaya sistem pembelajaran di tempat penelitian tersebut ataupun di dalam lab itu berjalan dengan baik gitu ya. Jadi itu daripada tujuan daripada laboratorium manajemen parameternya. Jadi parameter yang tiga ini harus Anda ingat ya. Kemudian ya, selanjutnya adalah komponen-komponennya ya. Mungkin kalau Anda lihat ya, apa saja sih komponen-komponen di dalam pengelolaan laboratorium itu. Yang pertama itu adalah planning ya. Jadi anak-anak kami memang sesuatu itu memang harus dilakukan planning ya. Mulai dari kita memikirkan ya, mulai Anda bercita-cita kan, misalnya aku mau pengen buka lab lah, aku mau pengen buka warnet lah, aku mau pengen buka sekolah lah, aku mau pengen buka
tempat pendidikan lah gitu, ataupun aku mau pengen buka tempat kursus lah, itu planning ya. Bukannya itu adalah memang cita-cita lah misalnya yang sudah camkan dalam hati kita, misalnya aku pengen ini deh buat seperti ini. Kemudian setelah udah berjalan, sudah berdiri ya, lab itu ataupun suatu usaha itu sudah berdiri ya, kemudian kita harus membuat juga perencanaan. Artinya apa? Mulai dari misalnya kita lihat dari perkembangan labnya ya, dari sisi teknologi ya, atau misalnya di lab komputer itu misalnya di tahun kemarin ini labnya masih seperti ini, kualitas ataupun spesifikasi laptop ataupun komputernya masih kayak gini, sedangkan software gitu ataupun sistem operasi ya, sistem operasinya sudah istilahnya sudah diperbaharui. Misalnya tadinya adalah masih menggunakan XP, sekarang sudah sampai misalnya Windows 10 misalnya lah ya. Yang paling banyak kan orang menggunakan Windows 10 ya. Kemudian hardware-nya masih tetap Pentium 4 gitu. Nah, ketika melakukan upgrade misalnya dari sistem operasi Windows 7 tadi, Windows XP tadi ke Windows 10 dengan hardware yang masih tetap, ya kan, masih tetap Pentium 4, maka ini tidak bisa. Jadi artinya apa? Ya, ini memang harus sifatnya update atau perencanaan ya. Kita rencanakan deh misalnya kalau misalnya orientasinya adalah lab komputer ya, maka kedepannya nanti kita harus melihat dari perkembangan perkembangan pembaharuan software ya. Ini adalah hardware-nya. Jadi kita lihat kalau misalnya software semakin besar ataupun semakin banyak fiturnya, maka dia akan membutuhkan ya resource yang sangat besar. Jadi anak-anak kami ya, resource itu adalah apa-apa saja yang ada di dalam hardware itu. Yang paling urgent itu adalah mulai dari prosesor ya, prosesor, kemudian RAM, kemudian lagi hard disk ya, kemudian lagi misalnya adalah VGA ataupun monitor, dan masih banyak lagi. Jadi ini harus disesuaikan ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya spesifikasi misalnya hardware untuk multimedia ya seperti itu tadi saya tunjukkan tadi kan. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah penataan ya, setting ya. Jadi teman-teman semua ya, anak-anak kami yang kami banggakan ya, setting. Kenapa laboratorium itu perlu kita tata ya, supaya memang lebih efisien ataupun lebih apalah gitu ya. Laboratorium itu harus ditata dengan bagus, harus ditata dengan baik ya kan. Kemudian apakah dari letak daripada meja-mejanya gitu ya, posisi ataupun letak komputernya ataupun misalnya Microsoftnya ya, kemudian juga letak daripada posisi monitoringnya gitu ya, ataupun misalnya CCTV-nya ataupun lightingnya, penerangannya. Jadi itu juga sangat diperhatikan ya, karena itu juga termasuk daripada komponen ya pengelolaan laboratorium. Kemudian selain daripada itu ada yang namanya juga di sini kita lihat sini adalah pengamanan gitu ya. Apakah yang diamankan? Yang diamankan kalau misalnya kita kaitkan dengan fisik misalnya, fisik ya. Kalau misalnya dari fisik sih ya, gimana supaya orang itu tidak tidak bebas gitu ya, tidak bebas mengakses misalnya melakukan akses langsung misalnya ke server ya, misalnya ke server lab ya, server labnya. Karena di lab itu kan ada juga dibuat server. Artinya jangan sampai istilahnya ini gampang misalnya peralatan-peralatan yang sangat urgent ataupun sangat yang sifatnya mengendalikan itu tidak bolehlah sembarang orang masuk ke dalam situ. Ya, itu berarti kalau kita lihat dari fisik. Kemudian juga ya, pengamanan juga berupa misalnya pengamanan fisik misalnya. Mulai dari segi yang kita gunakan gitu misalnya itu labnya itu menggunakan misalnya dia itu aman gitulah ya. Kita lihat misalnya gimana sih di lab itu, apakah di lab itu dikunci, kemudian kuncinya apa,
kemudian juga itu juga memang diperhatikan dari segi keamanan fisik. Kenapa diperhatikan? Bisa saja memang kalau misalnya ada masih misalnya lab itu sifatnya masih pakai gembok misalnya kan. Karena ada juga pencuri itu bagaimana dia membuka lab itu, ya kan, gimana dia membuka ruangan itu dengan cara membakar gemboknya sehingga gembok itu bisa apa namanya, bisa gosong kemudian terbuka kemudian dia bisa masuk ke dalam. Itu kalau misalnya kita lihat dari sisi keamanan dari fisiknya gitu kan. Itu kalau misalnya kejahatan, yaitu sifatnya kejahatan langsung istilahnya mengarah ke fisik, ya, kalau kita lihat seperti demikian. Kemudian juga teman-teman, ya, kawan-kawan kami, ya, biasa saya memang manggil kawan-kawan, manggil anak-anak, ya, ataupun ya biasalah supaya lebih dekat gitu ya. Oke, baik. Kemudian juga ada juga pengamanan yang harus diamankan itu adalah berupa aplikasi, ya, aplikasi ataupun software ataupun perangkat lunak. Jadi aplikasi itu kita amankan, nah, kita kunci dia. Artinya jangan sembarangan juga aplikasi yang sifatnya adalah melakukan monitoring, kemudian ini kita amankan. Ya, salah satunya adalah misalnya adalah OS misalnya, apa namanya, komputer di lab itu kita amankan. Misalnya dari menggunakan user dan password. Artinya username dan passwordnya itu kita secure dia, ya, kita betul-betul buat aman, ya. Yaitu kalau misalnya password itu kan supaya aman itu kan perpaduan ataupun combine, ya, gabungan, ya, seperti angka, ya, angka, huruf, kemudian karakter, ya, karakter istilahnya yang alfabet sepertinya ya nggak dikenal seperti pagar, bintang, ya, kemudian ya hashtag, ya, dan sebagainya lah gitu. Jadi istilahnya dipadu supaya lebih aman. Nah, ini biasanya di lab-lab, istilahnya di lab-lab komputer gitu, ataupun misalnya di lab yang sifatnya apa namanya, untuk tidak sembarangan masuk, supaya misalnya kita itu misalnya si apa namanya, si ketika misalnya ada yang masuk ke ruangan kita gitu kan, kemudian kita laptop kita ada ataupun komputer kita ada, mereka ingin masuk atau mengambil data kita, ketika mereka masuk ke sana tidak bisa masuk. Nah, tetapi ya itu dia kalau misalnya untuk apa namanya, berupa keamanan software. Tetapi selain daripada itu masih banyak juga di software itu yang sifatnya ada mudah diretas gitu kan. Kadang aplikasi itu ya mudah diretas menggunakan aplikasi yang lainnya. Artinya dijebol keamanannya sehingga yang bersangkutan yang melakukan kejahatan itu bisa mencapai apa yang diinginkannya untuk masuk ke laboratorium itu, ataupun dari sisi ketika dia ingin mengambil data kita, data penting kita. Itu lakukan pengamanan. Mungkin kalau di sisi sini adalah ada dua fisik, yaitu ada di sini adalah sisi pengamanan fisik, ya. Kemudian juga ada di sini sisi dari pengamanan software, ya, fisik ataupun misalnya sifatnya langsung. Kalau software itu kan abstrak gitu. Baik, ya. Kemudian ya selain daripada itu, ya, ada di sini namanya administration ataupun pengadministrasian. Perlu tidak dilakukan administrasi. Nah, itu tadi, ya. Ini sangat penting. Ini juga tadi termasuk misalnya ini termasuk di bagian guidance tadi, ya, ataupun pedomannya. Misalnya si pengguna lab gitu, ya. Pengguna lab itu harus membuat surat peminjaman lab gitu, ya, ataupun sudah ada template-nya yang dibuat oleh ketua lab gitu, ya, ataupun yang menangani ataupun yang mengelola laboratorium sudah ada template-nya. Kemudian siapa yang ingin menggunakan lab silakan diisi ini datanya, kemudian tidak setujui. Mungkin dari sisi administrasi ya seperti itulah, artinya didokumenkan supaya resmi gitu. Jadi itu juga termasuk juga komponen dalam pengelolaan laboratorium. Kemudian ya anak-anak kami, ya, yang sangat kami banggakan, berikutnya adalah ini, ya, controlling, ya. Jadi kalau kita lihat sini, controlling itu adalah memang harus dikontrol ataupun dilihatlah gitu, ya, dilihatlah ataupun diperhatikan semua, ya, apa yang ada di dalam laboratorium itu. Jadi kita lakukan kontrol ataupun
monitor ya terhadap apa yang ada di lab itu, mulai dari misalnya sisi fisiknya gitu ya, kemudian juga sisi softwarenya, kemudian juga sisi daripada pengelolaan dokumennya berupa data-data ataupun berkas yang dibuat ya, kemudian juga penataannya bagaimana. Jadi ini yang berposisi di sini memang ada juga orang. Jadi kalau kita lihat di sini komponennya ada 6, maka 6 bagian lah yang di sini ya. Ya. Kemudian ya ada juga di sini maintenance ya. Jadi teman-teman semua, maintenance ini ya dia itu melakukan perawatan ataupun pemeliharaan apa-apa saja yang ada di dalam laboratorium tersebut. Jadi maintenance ini memang juga kerjaannya sangat banyak. Jadi di sini kalau kita lihat dari komponen manajemen laboratori ini ya sifatnya nggak satu orang ya. Jadi sangat banyak. Kalau misalnya itemnya di sini kita lihat adalah 6 koordinator yang ada di sini. Jadi ada di sini pengawas planning ya, kemudian penataan, keamanan, kemudian administrasi, juga pengendalian ataupun misalnya monitoring. Kemudian juga di sini melakukan maintenance. Jadi itulah dia ya pengelolaan laboratorium itu secara umum. Jadi teman-teman semua bisa memahami ya ketika misalnya kita mendapat istilahnya job ya ataupun pekerjaan untuk ya membuat laboratorium itu supaya lebih nyaman, kemudian juga agar laboratorium itu supaya tepat guna, maka mulai dari tadi ya konsepnya ya, kemudian mulai dari tadi parameternya ada 3 yang ini harus dipenuhi. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah udah labnya sudah ada, kemudian seperti inilah kita buat di dalamnya. Jadi secara umum ya sebenarnya item-item ini juga masih banyak. Kalau misalnya juga dilihat di sumber-sumber lain yang sifatnya adalah menyeluruh ya secara global, kalau kita lihat di internet kan sangat banyak itu. Misalnya adalah di sini ya di bagian ini lab kesehatan sih, Laboratorium Quality Management System. Jadi teman-teman semua bisa juga Anda lihat di sini, tapi di sini memang berkaitan dengan kesehatan. Baik ya. Jadi apa namanya? Saya rasa cukup ya untuk pertemuan yang kedua ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan nanti di Meet ataupun kita berjumpa masih di udara sih, kita kuliah menggunakan Google Meet. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.